Nggak boleh dilepas. Selesai, baru lepas. Lepas itu penting banget. Halo guru-guru vokal, konduktor, lepas itu setelah nyanyi penting. Itu namanya recovery period. Saya 5 tahun belajar vokal, nggak dikasih tahu namanya recovery period. Sampai Singapura, baru Dr. Chong bilang, oh you don't have recovery period. Makanya saya kalau nyanyi, leher tegang, lidah tegang. Karena akumulatif. Ketegangan yang akumulatif. Karena nggak pernah dilepas, udah ngambil lagi. Belum lepas, udah ngambil lagi gitu loh. Ya, terutama kalau perlu ngambil napasnya cepat. Ya, ini sih sebenarnya udah agak lain ya sama pertanyaannya, cuman bonus aja. Thank you. Okay, thank you, sir. The next one, kenapa kalau ada yang nyanyi, tenggorokan bagian luarnya kelihatan ikut bergetar mengikuti vibratonya? Ada pula yang tidak. Apakah keduanya natural dan sehat? Thank you. Ada orang yang vibra gitu ya, kalau nyanyi do ya sampai mati sehat-sehat aja gitu, nggak apa-apa suaranya. Itu kan preferensi ya, preferensi ya. Cuman kalau sampai pada poin mengganggu itu nggak sehat ya. Cuman kalau secara estetika, ya itu sih balik lagi kita lagi nyanyi lagu apa ya, lagi nyanyi lagu apa. Cuman saya menyarankan kalau nggak punya vibra nggak usah bikin ya. Belajarlah koordinasi yang tepat antara eh, tekanan udara dari diafragma paru-paru pada nada yang pas. Jadi nadanya sekian, tekanan napasnya mesti matching. Lalu ditaruh di tempat yang pas. Bukaannya, bentuknya mesti matching sama frekuensi tersebut. Salah satu di bawah pita suara atau di atas pita suara nggak matching, nggak bisa. Vibranya juga nggak mau keluar. Ya, jadi yang dibilang tadi itu koordinasi itu penting sekali, ya. Sebab dengan relax, vibra keluar sendiri, napas bisa panjang, wah enak deh nyanyi itu, ya. Udah ngejawab belum sih saya? Thank you, sir. Dianggap Ya, sudah jadi ya. kalau dilihat yang ininya turun naik, ya kalau ditanya sehat apa enggak, ya bisa juga sehat selama itu tidak sampai mengganggu. Kecuali kalau dia do gitu misalnya Saban nyanyi begitu 3 lagu amsyong lah. Luka dalam. Oke, Ya. para peserta untuk question sudah ditutup ya, karena kita akan finish 6:30, 6:30 kita akan berhenti. The next question, Pak Richard, bagaimana untuk anak-anak atau mungkin juga orang dewasa, apakah oke untuk diajarkan bernyanyi dengan falsetto? Thank you. Falsetto itu umurnya juga udah ratusan tahun ya. Kalau dengan cara yang benar harusnya sih nggak apa-apa. Tapi mereka jadi spesialis gitu. Konsekuensinya mereka nyanyi falsetto secara kayak counter tenor ya, menyanyi jadi falset penyanyi yang pakai falset terus menerus, konsekuensinya suara aslinya jadi nggak sebagus falsetnya gitu. Terus sebenarnya maksudnya falset di sini apa? Kalau anak-anak kayaknya nggak ada ya. Anak-anak kan semua suaranya kecuali maksudnya suara kepala gitu. Ya, kalau falset itu pria yang sering ya pakai falset. Kayak misalnya kalau penyanyi Bee Gees zaman dulu tuh ya. Ha, 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 you know that I'm true.
Ha, 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 ha. Itu udah falset. Sehat nggak? Sehat-sehat aja sih kalau menurut saya. Penggunanya untuk apa, lagu apa, bagaimana, ya. Jadi yang pertama aturannya adalah nggak boleh menyakitkan. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi. Ini cukup penting pertanyaannya. Bagaimana melatih perpindahan suara tinggi dan rendah atau tinggi ke rendah, rendah ke tinggi supaya nggak kedengeran beda? Atau ini kayak transition vocal mode gitu ya? Istilah yang Passaggio-nya pindahnya gitu ya. iya begitu. Eh, ya sebenarnya sih itu balik-balik lagi koordinasi. Untuk nada apa dia ditaruh di mana gitu ya. Cuman memang kalau belajar sendiri rasanya sih hampir nggak bisa ya, mesti pakai guru ya, mesti pakai guru. Tapi yang bisa saya bagi misalnya di sini ya, dari sini. Makin buka, hidungnya dimampetin, rusuknya makin buka, diaframnya makin di flat. Untuk ke atas, nada tinggi. Oke? Dia harus bisa dengar gitu ya. Harus bisa dengar. Nah masalahnya tuh kalau dengar sendiri tuh kadang yang kita dengar sama yang didengar orang itu beda. Kita pikir itu enak, betul, padahal salah. Makanya saya bilang perlu juga belajar sama guru gitu. Atau saudara bisa paling gampang rekam. Kira-kira apa yang terjadi waktu perpindahan passaggio? Apakah suaranya tambah merdu, apa tambah gelap, apa tambah tercekik? Ya kira-kira seperti itu. Thank you. 2 pertanyaan terakhir, Mr. Awi. Yes. Pada beberapa orang, saya lihat vibrasi digunakan sebagai kompensasi untuk mempertahankan kestabilan nada. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebenarnya memanfaatkan vibrasi? Kapan dikeluarkan atau dibiarkan saja keluar sendiri begitu? Thank you. Vibrasi itu sebenarnya ya kita kan bicara ini soal teknik ya, soal teknik. Tapi kalau kita ngomongin kapan vibrasi itu dipakai, seberapa dipakainya, itu udah masuk ke ranah interpretasi. Ya, kalau kita contoh ya, kita nyanyi lagu-lagu dari zaman Renaissance. Renaissance itu abad 14-15 gitu ya. Dengan zaman romantik abad 18, 19. Udah beda lagi. Mana pakai vibra, vibranya seberapa gitu. Itu udah interpretasional ya. Kita nyanyi lagu yang banyak disonan bertabrakan nada-nadanya kalau di paduan suara gitu. Kita kasih vibra membingungkan, chordnya nggak jelas gitu ya. Jadi memang tergantung kita nyanyi lagu apa. Jadi kapan dipakai, kapan nggak dipakai, ya mesti belajar lagu apa yang harusnya pakai, bagusnya pakai, mana yang nggak pakai, gitu. Lalu vibrasi itu sebenarnya adalah reaksi natural dari suara yang rileks, ya. Jadi untuk bisa dieliminasi habis-habisan, itu barangkali malah bisa menciptakan ketegangan tersendiri, ya. Kecuali kita tahu caranya mengurangi vibrasi. Ya, itu ada hubungannya dengan pemakaian diafragma. Diafragmanya tekanannya mau seberapa, gitu. Kapan vibrasi bisa keluar, kapan nggak keluar. Jadi kapan kita mau pakai, itu jawabannya interpretasional. Tapi kalau dibilang sehat, ya nggak pakai vibra juga bisa sehat gitu. Ya, nggak mungkin saya ngajar misalnya anak-anak gitu ya nyanyi lagu cuplak cuplak suang suang ngeting kelenter
Terus saya pakai vibra, cubla cubla suweng suweng, nggak masuk, ya. Jadi ya itu tergantung kita nyanyi lagu apa, itu interpretasional. Oke? Thank you, Mister. Ini Eh, mungkin cukup cepat aja dijawab. Apakah ada efeknya ketika kita bernyanyi, tetapi kita tidak paham tentang teknik bernyanyi dengan baik dan benar. Tapi kita sudah merasa bahwa suara dan lagu kita yang kita nyanyikan itu sudah baik. Thank you. eh, siapa di floor ini, ya di meeting ini, yang tidak bisa goreng pisang, bikin pisang goreng? Yang nggak bisa angkat tangan. Yang nggak bisa sama sekali nggak bisa. Nggak punya ide, have no idea gimana cara bikin pisang goreng. Angkat tangan. Coba saya lihat. Page 2, page 3. Anyway, ya, bikin pisang goreng, semua bisa punya resepnya. Oke? Tapi bikin pisang goreng yang enak, yang pas. 3 orang bikin pisang goreng, bahannya sama persis dibagi 3. Begitu keluar pisangnya beda-beda. Bener gak? Ya. Nah, yang satu nggak pakai teknik. Misalnya, begitu pisang udah dipotong-potong, dicampur aja, bahannya sama persis loh ya. Garamnya, gulanya, tepungnya, mereknya apa, itu sama persis, semua sama persis. Ya, tapi yang satu begitu udah dicampur, ya, terus dia goreng, yang satu minyaknya belum panas, dia udah masukin dulu itu, pisang dan tepung itu. Yang satu lagi udah panas, ya. Yang satu lagi udah terlalu panas. Kira-kira bisa sama nggak hasilnya? Terus yang satu dia gorengnya dia nggak ngeliatin warnanya. Jadi resepnya bilang 5 menit misalnya ya, 5 menit nih, bener-bener dia liatin 5 menit, nggak pakai feeling nih, langsung aja diangkat, ya. Alhasil gimana? Jadi teknik itu perlu. Seberapa perlu? Ya, untuk bisa membuat pisang goreng tersebut jadi lebih enak, tekniknya gimana supaya waktu goreng dia bisa ada crispy-crispy-nya. Nah, loh. Yang satu, kok banyak ya punya saya lembek semua gitu, nggak ada crispy-crispy-nya. Ya lu tekniknya salah gimana? Paham? Jadi teknik itu hanya membantu. Ya, orang bisa berbakat luar biasa bakatnya, suaranya bagus sekali. Tetapi dia nggak pakai teknik vokal. Dibandingin orang yang berbakat juga, bakat juga ya. Kalau dibandingin orang bakat sama orang nggak bakat, nggak fair dong, ya. Tapi kalau sama-sama bakat, yang satu pakai teknik, yang satu enggak. Bagus yang mana? Kira-kira seperti itu, ya. Dan teknik itu bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan vokal. Oke? Thank you, Pak. The last question. Pak Richard, bagaimana teknik recovery period pada saat di tengah lagu, terutama dengan nada atau kata-kata yang rapat? That's the last question. Thank you. Lagu apa ya yang contohnya cepat banget ambil nafasnya? Pokoknya lagu yang cepat lah ya ambil nafasnya ya. Misalnya gini. Ini ada lagu opera. Non so più cosa son, cosa faccio. Ta ti ta ta ti ta 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 da da re ta 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 da 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 palpitar ta ta ta. Lagu cepat banget ngambil nafasnya, ya.
harus ada recovery period, tetap harus. Jadi gini, no, no, non so più cosa son, cosa faccio, lepas, napas. Tadi da da di da 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 re, lepas, napas. Da 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 da. Ya caranya gitu, dilatih. Lambat dulu, baru makin cepet. Jadi saudara harus milih lagu yang sesuai dengan tingkat agility atau kelincahan diafragma saudara. Kalau belum lincah, ya jangan nyanyi lagu yang susah-susah. Ya, karena apa? Harus dipakai itu recovery period. Soalnya gini, bukan soalnya gini. Nyanyi itu kan psikomotorik ya, psikomotorik. Jadi pengetahuan aja nggak cukup. Dia itu ke otot gitu loh, ya. Kayak kita belajar mobil, kita nggak bisa belajar mobil kagak pakai mobil, cuman duduk di kamar dibayang-bayangin gitu. Saudara tidak akan pernah bisa bawa mobil sampai kapanpun. Kalau saudara belajarnya di kamar duduk dibayang-bayangin doang, itu cuma knowledge, ya, pengetahuan, tapi bukan keterampilan. Keterampilan, skill itu otot. Otot itu dia mesti nomor satu, dia tahu. Tahu dulu. Oh gitu. Dua, ngerti. Oh supaya bisa gitu tuh caranya gini. Kalau dia gini nanti gini. Dia bisa analytical. Ya, ngerti. Tahu, ngerti, baru dia bisa lakukan. Dia bisa disuruh 10 kali ulang, berapa kali dia 10-10-nya benar. Kalau cuman 10 benar, belum tentu minggu depan dia balik lagi udah benar juga. Betul nggak? Itu butuh ratusan kali sampai benar. Sampai kapanpun pasti benar. Kalau udah bisa, itu baru namanya biasa. Bisa, tahu, ngerti, bisa, biasa, baru terakhir. Terampil, mastery level. Ya, ini levelnya udah dia bisa pakai teknik ini, teknik ini, teknik ini. Kapan dia mau pakai jadi mana, untuk tujuan apa, dia bisa ganti-ganti kapan dia mau. Itu baru udah maestro, maestra. Ya, tapi harus dilatih. Nggak bisa kalau nggak dilatih. Kalau saya bisa bayar orang, saya akan bayar orang, kamu latihan ya, 1 hari 2 jam, nanti saya bayar 2 jam, saya bayar 500.000, jadi sebulan saya kasih sekian. Ya, tapi kamu yang latihan suara saya yang bagus, bisa nggak? Kalau ada, saya mau. Karena saya tinggal bayar, habis itu saya nyanyi, saya dibayar. Nggak ada. Ya, guru saya selalu bilang, once you have it, nobody else can take it from you. From Katarina Lemena. Sekali kamu bisa, kamu punya itu, orang lain nggak bisa ambil. Karena kamu bayar harga latihan. Gimana latihannya? Tahu, ngerti, bisa, biasa, baru terampil. Kalau kamu sudah terampil, orang mau curi pun nggak bisa. Karena itu motorik, psikomotorik. Oke? Mungkin terakhir dari saya, ya, soal kesehatan suara. Kalau mau nyanyi, jangan minum alkohol, jangan minum kopi, atau dairy creamer produk atau yang ada susu-susunya. Ya, karena alkohol sama kopi itu mengeringkan, ya, bikin kering. Jadi nggak lembab, pita suaranya tuh nggak lembab, kayak nggak ada pelumasnya, ya, bahaya. Terus kalau susu itu bikin jadi clearing throat terus gitu, ya, nggak enak nyanyinya, ya. Lalu kopi, alkohol, dairy products, lalu tidurnya harus cukup. Sebenarnya saya nggak tidur cukup semalam, soalnya baru habis upload ini ya, lalu bersosial media jadi sampai pagi
pagi, saudara-saudara. Jadi suara saya sebenarnya agak fatigue ya, tapi semoga saudara tidak terlalu memperhatikan. Ya, jadi suara itu kita harus sayangi, kita harus take care. Jangan sampai waktu mau dipakai nggak bisa dipakai suaranya. Ya, terus satu lagi, kadang suka ada orang nanya, kalau permen pedas boleh nggak gitu? Atau kalau permen asem kalau mau nyanyi boleh nggak? Atau ya macam-macam lah. Please, Pak Richard, please. Mohon maaf Pak Richard-nya freeze. Kita juga sudah selesai ya untuk waktunya. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta pada malam hari ini. Jangan leave dulu karena sebentar lagi kita akan foto ya. Dan kemudian terima kasih untuk Pak Richard yang sudah menyampaikan dengan sangat-sangat luar biasa, ahli vokal ya. Ingat kalau perlu belajar nyanyi apa enggak, ingat pisang goreng gitu ya. Nah, kemudian ada take home message. Silahkan untuk admin mengeluarkannya. Take home message kita pada hari ini adalah only a song that takes off from the heart can land in the heart as well. Hanya lagu yang lepas landas dari hati yang bisa mendarat di hati juga. Luar biasa. Thank you very much, Mr. Richard Sam Awi. Saat ini silakan semua untuk buka kamera karena ini hari spesial ya, Vocal World Day. Dan ini baru pertama kali di Indonesia diadakan. So we are premiere, we are doing the history. Please on all of your camera ya. Kemudian kita akan foto. Silahkan. Ya kalau harus leave, enggak apa-apa, silakan ya. Mungkin ada event lain yang harus diikuti, it's okay. Yang bisa tolong bisa buka kamera semuanya, and then we take picture together. Silakan untuk admin bisa bantu foto. Ya. Pak Sebentar Richard, ya. apakah adakah ada apa hand sign or something that you want to do right now? Vokal begini atau bagaimana, Pak? Atau begini? Oh gini ya, gini semua ya, vokal ya, supaya jaga kesehatan hati. Ini maksudnya juga menjaga kesehatan vokal. So doing like this, ya semuanya ya. Oke. Sebentar ini saya foto ya. Iya, silakan dibantu untuk foto ya. Bisa nanti ngomong 1, 2, 3 kalau sudah siap ya. Page 1 dulu. Page 1 dulu ya. Oke, ini sorry ada yang bisa Ayo bantu. tangannya mana tangannya? Ada yang bisa bantu fotonya gimana ya? Oh, saya aja deh kalau gitu. Oke. Page 1 ya. Siap ya. Oke. 1, 2, smile. Page 2. Smile semua. Page 3. Nongol dong semua. Page 3. 1, 2, smile. Page 4. Terakhir. Iya. Thank you. Baik, terima kasih semua. Ya. Saya berharap saudara, Bapak, Ibu belajar sesuatu hari ini walaupun mungkin nggak banyak ya. Terima kasih sudah mau hadir. Semoga kita bisa membawa semangat ini ya. Be kind to your voice. Kita pelihara suara kita supaya bisa dipakai dengan optimal ketika dibutuhkan. Thank you Pak Richard
Sekali lagi, thank you para peserta. See you next Thank you. time. Thank Thank you, you. Pak See you, Richard. Pak Richard. Terima kasih, Ibu Linci. Terima Terima kasih, panitia. Terima kasih. Makasih. Pak Richard. Terima kasih. Makasih. Thank you. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih Pak Richard. Kak Sami, makasih. Salam dari Oh, PS Herman. Ari. Thank you, salam balik. Ya, Terima kasih semua. Tuhan berkati. Sama-sama. Thank you, Maestro. Thank you, thank you. Thank you, Maestro. Thank you, Lincia. Thank you. Roland, Eno, wah ini Thank you. ada konduktor ngetop dia di situ. Terima kasih, Pak Richard. Wah, ada Rani ternyata, ya ampun. Terima kasih semua. Belinda, Ibu Yulia, Senda, ya ampun. Di Korea itu. Iya, tadi juga ada Rick Ruben dari Jerman. Wis, mantap. Di Jerman berarti 7 jam ya beda ya? 7 atau 4 gitu? 6, ya. 6. Iya, yang barusan join kita udah kelar, udah habis. Saya live dulu ya. Thank Sesi you. kedua. Di sini ada latihan jam Terima 7 kasih. soalnya. Ya. Oke, thank you so much ya for helping out. By the way, those who left